adalah penilaian kuantitatif dan kualitatif di suatu pasar dengan melihat lebih dalam baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmentasi pasar, pola pembelian, persaingan, lingkungan pasar. Untuk masuk ke dalam pasar tersebut harus mengetahui itu semua. Selanjutnya ada tujuan utama dari analisis pasar. Tujuannya itu untuk menunjukkan kepada investor bahwa produsen dapat memanfaatkan pasar dengan baik dan pasar tersebut itu dapat membangun bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada 5 hal analisis pasar. Yang pertama tentang gambaran umum untuk struktur pasar, yaitu memutuskan sekumpulan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu para pesaing dapat bersaing dengan saling relevan. Yang ketiga, analisis permintaan industri, yaitu mempelajari tentang siapa, mengapa, dan bagaimana kondisi pasar tersebut dapat menjual-julikan produk yang dapat dijual. Yang keempat, ada analisis permintaan merek, yaitu untuk memilih pembeli antara merek atau penjual yang dipasarkan. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi yang dapat dijual. Langkah-langkah analisa pasar: yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Yang kedua, menganalisa permintaan primer. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, analisa pasar untuk segmentasi pasar. Yang kelima, menganalisa persaingan. Yang keenam, analisa pasar untuk identifikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisa pasar. Yang pertama ada ukuran pasar, yang kedua tingkat pertumbuhan pasar, yang ketiga keuntungan bisnis, yang keempat struktur biaya perusahaan, yang kelima saluran distribusi, yang keenam tren pasar, dan yang terakhir adalah faktor kesuksesan bisnis. Nah, selanjutnya juga ada manfaat analisa pasar. Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, mendapatkan konsumen, yang kedua melihat persaingan, yang ketiga memanfaatkan peluang, yang keempat mengurangi resiko, yang kelima rencana